Channel WTC TV PES. Saat ini pada hari Kamis tanggal 25 bulan September tahun 2025, saat ini kami sedang ada di SMPN 2 Kota Baru, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah disambut hangat oleh dari pihak sekolah, baik itu dari PLT kepala sekolahnya maupun para gurunya. Dan saat ini karena Bapak kepala sekolahnya ada kegiatan di luar, saat ini akhirnya kita disambut bisa wawancara dengan perwakilan dari kepala sekolah, dari pihak sekolah. Ibu sebagai apa Bu di sini Bu? Sebagai humas. Sebagai humas. Oke, silakan Bu, bagian dulu Bu. Oke. Boleh tanya Bu, untuk siswa di SMP 2 Kota Baru ini dari kelas 1 sampai kelas 3 atau bahasanya 7, 8, kelas 7, 8 sampai kelas 9 itu ada berapa siswa Bu semua total? Ada 1438. Oke. Di dalam pendidikan seperti ini, apa sih Bu yang Bu rasakan pahit manisnya sebagai guru? Pahit manisnya pasti banyak sih ya. Sebetulnya lebih banyak ya, manis dan pahitnya hampir sama lah. Ya. Karena sekolah kita berada di lingkungan perumahan yang jauh kemana-mana aksesnya. Pahitnya mungkin karena pendidikan dari orang tua kurang mensupport anak-anak untuk belajar. Masih banyak yang kalau ada kendala itu susah orang tua untuk hadir di sekolah. Tapi kalau anak-anak ya biasalah, kalau anak-anak standar ya, kalau anak-anaknya seperti itu. Cuman kita itu terkendalanya berhubungan dengan orang tuanya yang kadang susah kalau ada panggilan orang tua saja. Dalam hal apa tuh Bu panggilan orang tua? Panggilan orang tua itu banyak, karena di sini banyak orang tua yang menormalisasi anak tidak masuk sekolah misalnya alasan sakit atau kepentingan keluarga. Sebetulnya kan itu tidak urgent. Harusnya kalau sebagai orang tua yang care dengan pendidikan pasti akan menyuruh anaknya sekolah. Tapi ini misalnya anak hanya mengeluh sakit sedikit saja sudah izin tidak masuk sekolah. Oke. Harapannya Ibu sih apa sih kepada orang tua siswa maupun dinas pendidikan Karawang ini? Harapan kami di sekolah ini kita bisa menjalin kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah supaya terjalin komunikasi, supaya tidak ada saling miskomunikasi. Begitupun dengan pihak dinas mungkin bisa lebih memantau, karena kita jauh kemana-mana sekolahnya ya, letaknya itu jauhlah, tidak seperti sekolah yang lain. Ya mohon perhatian dari dinas, mungkin lebih sering diperhatikan di SMP Negeri 2 Kota Baru, mulai dari mungkin dari sarana dan prasarana juga sepertinya kita masih kurang. Kurangnya apa tuh Bu sarana prasarana? Kurangnya masih banyak, belum perbaikan seperti lapang ya, tapi alhamdulillah di SMP Negeri 2 Kota Baru ini sudah kita bikin masjid itu dari swadaya ya, dari orang tua infak, begitupun juga dengan guru-gurunya. Sekarang lagi perbaikan lagi, insya Allah minta doanya semoga Masjid SMP 2 Kota Baru cepat selesai dan bisa digunakan untuk kegiatan siswa untuk sholat berjamaah. Oke, amin. Nah, dalam hal kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang lainnya Bu, itu apa aja Bu? Ekstrakurikuler alhamdulillah banyak di kita dan banyak yang berprestasi juga. Apa itu Bu? Ekstrakurikulernya mulai dari pramuka, PMR, paskib, hadroh ya, terus tari juga, terus literasi ada ya, bahasa Sunda itu ada, FTBI ya. FTBI itu apa tuh Bu? Festival Bahasa Sunda ya. Oh, oke. Jadi bahasa ibu ya. Jadi sudah banyak yang ini ya. Terus di dalam itu harapan dari pihak sekolah Bu ya tadi ya. Dan prestasi juga ternyata ada. Alhamdulillah ya? Prestasi ada. Kemarin juara umum FTBI kita, nanti tanggal 6 ya. Tanggal 6 kita akan maju ke provinsi. Nah, ini kan ada isu Bu ya, sedikit isu ya. Kemarin
sudah kita sebagai media ada di media sedang ada katanya penjualan LKS atau apa. Bagaimana hal seperti itu, Bu? Mungkin dari Ibu mewakili pihak sekolah, Bapak juga bisa mewakili sekolah, mungkin Ibu bisa menjelaskan, Bu. Iya, untuk penjualan LKS, untuk sampai detik ini kita tidak menjual LKS, tidak ada penjualan LKS. Cuman kemarin itu mungkin ada dari media yang ingin menanyakan apakah kita menjual buku P7 untuk pembiasaan, dan alhamdulillah sih kita tidak menjual, kita memberikan secara gratis kepada siswa kelas 7 karena kan bertahap, jadi kelas 7 dulu yang diberikan. Oke. Penjelasan dari sekolah seperti itu, Bu, ya. Itu Bahwa yang ada malah diberi bukan dijual. bukan. Jadi harapan Ibu untuk ke dinas apa, Bu? Harapan ke dinas ya kita menginginkan kerjasama dari dinas karena banyak sekali media-media yang tidak bertanggung jawab, ya maaf, bukannya berarti ya ada oknum-oknum yang kita juga kadang tidak tahu apakah itu dia mempunyai ID card untuk keanggotaan atau tidak. Ya. Kita juga kan tidak terlalu memperhatikan karena kita kan terbentur dengan mengajar juga, jadi ya tiba-tiba datang. Contohnya dulu ada yang sampai ke kelas-kelas, kita kan tidak paham masalah apa yang mereka cari di sini gitu. Seolah-olah mereka mencari-cari masalah, sedangkan kalau guru kan tugasnya mengajar ya Pak ya. Jadi kita kurang paham seperti itu. Oke, jadi Ibu bisa tadi sudah dijelaskan oleh Ibu tadi ya. Ibu mewakili dari kepala sekolah ya. Betul. Intinya mereka bertanya, Ibu mewakili sekolah mengatakan bahwa itu yang ada tidak menjual, Tidak bahwa itu diberikan secara cuma-cuma. Oke, nah semoga ini juga dari pihak pemerintah daerah melalui Disdikpora bisa mengetahui dengan adanya klarifikasi seperti ini, Bu, ya. Betul. Nah, bahwa berita yang saat ini penjual LKS yang itu notabene adalah hoax gitu, Bu, ya. Ya. Oke. Itu pun nanti bisa di cross check, Bu, ya. Betul, silakan di cross check ke anak-anak atau orang tua. Silakan, kami terbuka untuk menerima masukan. Kalaupun ada, tunjukkan siapa gitu yang, kalaupun tidak ada ya bersihkan nama sekolah kami. Oke. Ya mungkin ya ini harapannya mungkin dari Pak Kadis Kawan dan Sipora Karawang maupun Pak Kabit Yanto semuanya, dan ya mewakili pemerintah daerah ya bisa mengetahui sehingga nanti belajar mengajar pun tidak terganggu, Bu, ya. Betul. Bisa tenang, Bisa kondusif ya. kondusif. Jadi bisa meraih prestasi, Bu, ya. Betul. Prestasi yang gemilang, jadi bisa bersaing, anak pun tidak ada beban, Bu, ya. Ya. Oke.